Berbicara seputar penyebaran Islam di Pulau Jawa, tak lepas dari peran tokoh-tokoh besar yang membawa Islam masuk ke negeri ini. Berbagai cara pendekatan dilakukan demi membawa Islam ke Nusantara. Penyebarannya pun dilakukan bukan oleh sembarang orang. Masuknya Islam tak lain berkat campur tangan para wali. Sebutan bagi para penyiar agama Islam di Pulau Jawa. Dari sekian banyaknya penyebar agama Islam di tanah Jawa, terdapat 9 nama yang dikenal sebagai pembawa dan penyebar Islam. Ke-9 tokoh inilah yang kemudian dikenal sebagai 9 wali atau Wali Songo, yang memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan Islam di Pulau Jawa. Wali Songo merupakan simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Maka tak heran jika corak kebudayaan era Hindu-Buddha melebur seiring dengan masuknya Islam yang kemudian berakulturasi dengan kebudayaan Islam. Di antara ke-9 wali yang berperan sebagai penyebar agama Islam di Pulau Jawa, nama Sunan Gresik menjadi salah satunya. Syekh Maulana Malik Ibrahim, sebutan lain untuk Sunan Gresik, merupakan wali tertua di Pulau Jawa. Berdakwah di lingkungan para pedagang, serta mendekati raja di Kutaraja Majapahit menjadi tujuan Sunan Gresik dalam menyebarkan kebenaran Islam. Melalui keahliannya sebagai seorang tabib, Sunan Gresik secara perlahan memperkenalkan Islam secara damai kepada masyarakat lokal dan tanpa unsur paksaan. Bahwa beliau pertama membuka meracangan kayak dagang gitu ya, untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari. Bukan cuma segi hasil yang diinginkan sama beliau, tapi beliau dengan berdagang adanya interaksi, bau tahu masyarakat satu persatu, mulai dari status sosialnya, strata sosialnya, karakternya, sifatnya, kehidupannya, sampai mungkin dalam hal-hal pribadi. Jadi beliau masuk ke situ. Kemudian baru dia menuangkan ajaran-ajaran Islamnya. Dan Syekh Maulana Malik Ibrahim juga seorang tabib. Seorang tabib artinya kalau sekarang dokter ya, gitu ya. Tapi menggunakan bahan-bahan herbal seperti itu. Para wali songo atau 9 wali hadir dari masa ke masa, tidak hidup di waktu bersamaan. Wali songo terdiri dari beberapa angkatan, namun memiliki keterkaitan erat satu sama lain. Entah itu dalam ikatan darah, perkawinan, ataupun hubungan antara guru dan murid. Di antara wali songo yang berjasa dalam penyebaran Islam di tanah Jawa adalah Sunan Ampel yang memiliki nama kecil Raden Rahmat. Sunan Ampel dikenal sebagai wali pertama yang mengembangkan pondok pesantren sebagai pusat pembelajaran bagi masyarakat. Bahkan pesantren yang didirikannya sempat menjadi sentra pendidikan yang sangat berpengaruh di Nusantara, bahkan hingga mancanegara. Melalui pondok pesantren Ampel Denta, Sunan Ampel
mendidik kader-kader dakwah dengan model pengajaran sederhana kepada para santrinya. Selain mengajarkan Al-Quran, Sunan Ampel juga mengajar kitab-kitab ilmu syariah dan tasawuf. Demikian halnya, Sunan Ampel menanamkan akidah dan ibadah, serta ajaran-ajaran yang paling dikenal dengan istilah Molimo, yang berarti moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, dan moh madon. Nah, ketika orang sudah melakukan itu tadi, molimo itu tadi kan, sudah bisa menjaga tidak melakukan itu kan, tentunya pasti akan mengarah ke budi pekerti yang luhur. Sudah terbangun budi pekertinya. Itu ajarannya Sunan Ampel seperti itu. Darah seorang penyiar agama nampaknya memang kental diturunkan oleh Sunan Gresik. Tak hanya sampai di Sunan Ampel saja, ilmu itu juga menurun ke penerus berikutnya yang dikenal dengan nama Sunan Derajat. Diperkirakan lahir pada tahun 1470. Sunan Derajat bergelar Raden Saifuddin. Beliau dikenal dengan gaya berdakwahnya yang sangat serius pada masalah sosial, seperti mengentaskan kemiskinan, mengajarkan gotong royong, dan kerja keras. Perjuangan beliau yang pertama adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat, karena pada waktu itu masyarakat sangat miskin sekali di daerah ini. Sehingga di samping menyebarkan agama-agama yang sekarang sudah kita peluk bersama, beliau juga berpikir bagaimana kesejahteraan masyarakat itu bisa terwujud. Sunan Derajat atau Raden Kosim juga dikenal akan kearifan dan sifat dermawannya. Kepada para pengikutnya, ia mengajarkan kaidah untuk tidak saling menyakiti, baik itu melalui perkataan ataupun perbuatan. Ajaran Sunan Derajat yang terkenal yaitu Pepali Pitu atau 7 dasar ajaran. Terdapat 4 ajaran pokok dalam poin ke-7 Pepali Pitu Sunan Derajat yang masih dipegang teguh hingga saat ini. Sekarang weono mangan marang wong kang luwe, meono teken marang wong kang buta, meono sandang mangkan wong kang kaudan, meono payung mangkan wong kang hujanan. Pesan sosial beliau, bagaimana kita menerjemahkan, kita masing-masing yang tahu. Ini memiliki arti, berikan tongkat kepada yang buta, berikan makan kepada yang kelaparan, berikan pakaian kepada yang telanjang, dan berikan payung kepada yang kehujanan. Ini adalah ajaran-ajaran dasar yang memang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran Sunan Derajat juga mencerminkan bagaimana Islam sangat peduli dengan permasalahan-permasalahan sosial. Jelly kolagen mengandung kolagen dan vitamin C yang baik untuk jaga kesehatan kulit dan tubuh. Jelly kolagen, cemilan sehat jaga imun tiap saat. For everyday, glow and smile. Tersedia di Indomaret.